Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Ini bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen karena dikompor itu soal netizen. Kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotman Paris menanggapi yaitu sarkas yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Sampai Rocky Gerung mengatakan cincinnya Hotman Paris lebih berkilau daripada otaknya. Jadi sampai Hotman Paris membuat videonya yaitu untuk menanggapi apa yang disampaikan Rocky Gerung di channelnya Rocky Gerung. Sampai Hotman Paris mengatakan bahkan otak saya lebih tajam daripada otak kamu. Jadi ini membuat Hotman Paris sepertinya ngamuk ya atas pernyataan Rocky Gerung bahwa cincinnya Hotman ya lebih berkilau daripada otaknya Hotman. Nah, sebelumnya kita tahu para netizen sangat menginginkan terjadinya acara debat antara Rocky Gerung dan Hotman Paris. Namun sepertinya hal itu tidak akan terjadi melihat bagaimana satu sama lainnya antara Hotman Paris dan Rocky Gerung saling sindir menyindir. Nah, Rocky Gerung di channel YouTube pribadinya merespon desakan debat dari netizen, menanggapi keinginan netizen yang menantangnya agar berdebat dengan Hotman Paris. Sedangkan Hotman Paris di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa dirinya dan Rocky Gerung tidak sepadan. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Bung Rocky, saya sih banyak sekali dapat kiriman-kiriman ya dari ini rupanya di akun-akun media sosial terutama ya, kemudian juga di YouTube banyak, saya nggak tahu apa ceritanya kok tiba-tiba banyak orang membahas tentang Anda dan Hotman Paris itu ya. Sejauh yang saya ingat rasanya kita bukan menghindari ya, kita nggak pernah bahas ya kalau di sini ya karena memang fokus kita bukan kepada Hotman ya kalau di Mahkamah Konstitusi itu ya. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh dan sebetulnya mau diadu tuh kan apa yang diadu kan adalah pendapat bukan mengutip-ngutip undang-undang. Undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini di channelnya Rocky Gerung Official akhirnya ditanggapi oleh Hotman Paris di akun Instagramnya. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03 hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu.
Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Ini bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen karena dikompor itu soal netizen. Saya kira mungkin Anda akan ketika ketemu misalnya awal speechless-nya lihat kok cincinnya, bukan lihat percakapan pembicaranya gitu ya. Iya, kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Iya. Nah, sebelumnya ini menjadi rame dan viral, yaitu di mana Hotman Paris akhirnya merespon para netizen yang meminta dirinya untuk berdebat dengan Rocky Gerung. Bukannya malah menantang, Hotman justru menyebut bahwa keduanya tidak cocok untuk disandingkan. Jadi bukan tanpa alasan, perbedaan latar belakang antara dirinya, yaitu Hotman Paris dengan Rocky Gerung, menjadi alasan Hotman Paris merasa tak cocok untuk berdebat. Jadi ia sebagai seorang pengacara yang menguasai ilmu hukum, sementara Rocky Gerung seorang cendekiawan yang menguasai ilmu filsafat. Sehingga Hotman Paris pun menolak untuk berdebat dengan Rocky Gerung atas permintaan netizen. Dan ini membuat viral dan rame di sosial media, apalagi di TikTok, sehingga netizen pun memberi komentar dan menanggapi video dari Hotman Paris. Hotman lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat, antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Coping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyak kan omong-omong, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong. Ya, jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Baik, coba kita lihat ya respon tanggapan netizen ya. Jadi cuman segini doang nih, lawyers panutan dari pendukung 02. Dia bilang nggak paham filsafat atau beda bidang sama Rocky Gerung. Padahal semua sarjana hukum diharuskan memahami yang namanya penalaran hukum dan filsafat hukum. Jadi kalau dia bilang nggak paham nih sama filsafat, ya harus dipertanyakan cara berpikirnya. Praktisi hukum kalau nggak paham filsafat, jelas nalarnya atau cara berpikirnya buruk. Nalar yang buruk berbahaya buat hukum. Jadi buat apa dijadiin panutan? Udah emang. Bukan, kalau kata Bang Hotman bukan nggak level sih, tapi emang Bang Hotmannya aja yang takut gitu. Nah, ini Hotman harus menanggapi apa yang disampaikan oleh netizen ini ya. Seharusnya ada filsafat tentang hukum juga. Jadi sepertinya netizen ini lebih mengerti daripada Hotman. Jadi apakah Hotman memang ketakutan menghadapi Rocky Gerung karena alasan berbeda latar belakang pendidikannya? Baik, coba kita lihat komentar dari netizen lainnya. Hotman, kenapa Anda seperti cacing kepanasan di ruang publik gitu? Kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu bisa diterima karena di antara semua pengacara ya berkaitan dengan argumen-argumen hukum yang disampaikan di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu cuma Anda Hotman ya satu-satunya pengacara yang lebih banyak gimmicknya daripada memberikan pandangan-pandangan hukum yang insightful gitu. Jadi wajarlah
Rocky Gerung bicara seperti itu, bahwa Anda itu modalnya hanya cincin gitu, yang katanya miliaran rupiah ya di jari-jarimu itu. Tetapi dari sisi hukum, pikiran-pikiranmu itu standar aja, di bawah standar, tidak memberikan suatu insight yang sophisticated terhadap publik berkaitan dengan wacana hukum tata negara. Kelas Anda masih di bawah lah, jadi wajar orang seperti Rocky Gerung itu mengkritik Anda. Anda nggak usah menyek-menyek ya, bahwa Anda itu, keahlian Anda bukan di bidang filsafat. Lo gimana? Filsafat itu adalah induk dari pengetahuan, dan ilmu hukum itu nggak jauh-jauh dari filsafat. Jadi kalau Anda masih beralibi untuk mengkompensasi kelemahan Anda di sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres, itu justru orang bener tawaimu, Hotman. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak ini, Hotman Paris. Justru kita lihat di sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, yaitu sengketa Pilpres, lebih banyak argumentasi yang tidak berbobot. Jadi hanya gimmick saja. Mungkin ingin memperlihatkan di depan kuasa hukum paslon 01 maupun paslon 03, Hotman lebih bertaring, padahal tidak ada argumentasi hukum yang lebih berkilau dengan cincin Hotman Paris seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Justru netizen menilai ya, Rocky Gerung dengan Hotman sangat jauh berbeda, apalagi masalah ilmu pengetahuannya. Baik, coba kita lihat komentar netizen selanjutnya. Kan sudah saya bilang Pak Hotman, banyak yang bilang Anda itu pengacara tentang perceraian, sengketa warisan, dan adalah fungsi Anda untuk membantu orang-orang yang kira-kira terkasus dengan kasus-kasus pidana tapi umum yang dialami oleh sipil. Tapi kalau seandainya untuk bernegara dengan para pendukung 02, jauh. Pendukung 01 ini canggih-canggih otaknya, cuman power aja mungkin nggak ada. Kamu bilang hukum pidananya ketika membuang sampah di jalan, apakah ada unsur pidananya? Ya adalah kalau misalnya begini ceritanya, bos. Kamu punya perusahaan timah, tentu di dalamnya itu ada SOP, ya kan? Struktur operasionalnya, bahwa setiap produksi pertimahan, dan mulai dari pertambangan, pengolahan, dan produksi, itu kan ada limbah. Limbah ini pasti sudah dimasukkan ke dalam program produksi suatu perusahaan, termasuk timah. Dan itu butuh anggaran. Dan ketika anggaran itu sudah ada, perencanaan sudah ada, sedangkan limbah timah kau buang sembarangan, ya masuk dalam kategori tindakan korupsi. Nggak usah benar kamu tanyakan sama Rocky Gerung. Apalagi Rocky Gerung itu kan ahli filsafat. Ahli filsafat, ilmu filsafat ini ilmu sumber dari segala macam ilmu, termasuk hukum. Hukum itu harus berkeadilan. Bagaimana kita harus menentukan hukum berkeadilan? Pakai filsafat. Kamu baru sekedar hukum. Hukum itu bisa pincang, timpang, berat sebelah. Cuman kalau seandainya filsafat itu adil. Jadi kalau seandainya kamu nentang Rocky Gerung, ya salah lah Bapak. Aduh, makin banyak bicara, Bapak ini kayaknya makin menunjukkan levelnya. Ya macam mana lah ya. Orang sepintar-pintar orang Bapak ya, kalau seandainya dia terus-menerus menutupi kebodohan, terus-menerus menutupi suatu kesalahan, ya tampaklah bodohnya. Karena ucapannya nggak logis lagi, dengan faktanya sudah ketahuan sama masyarakat. Nah, begitulah Pak. Agak gugup aku nih ngomong sama Pak Hotman ini. Takut dipidana pula, cuman harus kusuarakan supaya Pak Hotman ini tahu, pendukung 01 ini tamatan SD macam aku aja. Lincah, power aja belum dapat. Kalau power sudah dapat, para pendukung 01 ini damai Indonesia. Aman. Gak ada penjilat, gak ada ibarat kata pemimpin-pemimpin yang naik motivasinya ekonomi, bukan perbaikan bangsa dan negara. Oke. Luar biasa ya tanggapan Bapak ini ya terhadap Hotman Paris. Sepertinya Bapak ini lebih cerdas daripada Hotman Paris.
Baik, coba kita lihat komentar dari netizen lainnya. Assalamualaikum sahabat Ikhwanul. Alhamdulillah 1 bulan penuh mulut terjaga, tidak gibahin orang, tidak ngomongin orang sama sekali. Tapi kadang gatel juga pengen ngomong gitu. Hari ini kita mau ngomongin seorang hotman yang punya cincin gede, harga miliaran, mungkin puluhan miliar. Beda dengan saya, cincin saya aki, murah dari segi harga. Tapi kalau nilai belum tahu, hanya satu-satunya di dunia barangkali yang begini. Beda dengan punya hotman. Tapi salut luar biasa seorang Hotman Paris yang selama ini bermain di ranah pidana, di ranah perdata, bergaul dengan para artis, para politisi-politisi, membela mereka. Dan biasanya itu kalau kita lihat perseteruan dengan yang terakhir yang heboh kan dengan seorang Rasman itu misalnya, waduh, caci maki, saling tuding, saling ajar. Nah herannya kok bisa seorang Hotman Paris masuk di jajaran pembela atau kuasa hukumnya 02. Kita nggak bicarain tentang kasus MK bagaimana, biarlah mereka selesaikan di sana. Tapi harus kita salut luar biasa Hotman ini bisa masuk ke sana. Kita nggak tahu apa dasarnya, apa tujuannya, atau ada sesuatu yang tersembunyi di sana di balik semua ini. Apakah ingin mengacaukan suasana atau malah menghidupkan suasana sidang? Tapi yang jelas, kok bisa ya seorang ahli hukum perdata sekelas Hotman Paris yang tiap hari berhubungan dengan banyak artis, dengan banyak aspri, bisa masuk ke sana. Alhasil, sidang-sidang MK hari-hari ini yang biasanya serius, yang dulu-dulunya memang serius membahas tentang hukum tata negara, akhir-akhir ini kalau kita lihat ngeyel, saya merasa lucu, merasa parah banget. Nah komentar-komentar seperti itu menjadi isi dari mahkamah sekarang ini, walaupun barangkali bagi sebagian orang ya dianggap hiburan aja gitu. Termasuk waktu di sela-sela istirahat sidang, beliau memamerkan sepatunya, Louis Vuitton katanya, beli di Paris. Nah itu kalau Yusril sepatunya ada emasnya, kalau pengacara yang satu lagi sepatunya begini. Nah cincin saya ini 12 miliar, yang ini 14 miliar, masuk ruang sidang. Waduh, kita nggak tahu nih kemana arahnya sidang di MK ini nantinya. Tapi yang jelas seorang hotman memang luar biasa. Anda memang pembuat berita. Terakhir Hotman ada netizen yang suruh dia berdebat dengan seorang Rocky Gerung. Wah kalau saya yang nggak pantas lah, nggak apple to apple itu. Bener Hotman, walaupun Anda bilang Anda nggak menguasai filsafat, tapi heran juga sarjana hukum nggak menguasai filsafat. Padahal ada filsafat hukum, ada filsafat etika, ada filsafat para filsuf lama yang tentang hukum itu orang mengerti filsafat semua, nggak mungkin nggak gitu. Tapi kok Anda bilang Anda nggak tahu filsafat, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi menurut saya mending jangan memang, karena level Hotman Paris itu berdebat dengan seorang Farhad Habas barangkali, kemudian ada Rasman Arif kemarin kita udah lihat setiap berdebat hampir berantem, kalimat-kalimat caci maki segala macam, botak lah inilah itulah segala macam. Nggak mungkin lah itu diadu dengan seorang Rocky Gerung yang kita tahu kelasnya bagaimana gitu. Tapi ya kita lihat aja, ini hanya hiburan saja. Hotman, tapi saya tetap salut Anda bisa berada di sana, berada di jajaran 02 itu sudah prestasi yang luar biasa. Nah, sayang para intelektual hukum tata negara yang ada di ruangan itu seolah berdebat hal-hal yang tidak perlu dan tidak esensial untuk memperlihatkan betapa hebat kemampuan hukum tata negaranya. Padahal harusnya Bang Fahri kan harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Padahal kacau sekali apa yang dipertontonkan itu. Kalau kita sedang bersidang di MK, salah sedikit dalam hukum acara pasti sudah ditegur hakim tuh. Nah ini yang pengacara, mohon maaf bahasanya pengacara mewah dalam takaran beracara kita, mereka tidak terbiasa beracara di
Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian terjadilah gimmick-gimmick yang rasanya tidak perlu. Yang tugas Bang Fahri mengingatkan sebelum masuk sidang. Jadi kayak kasus infotainment. Jadi benar ya, Ferry Amsari aja mengakui bahwa kehadiran Hotman di sidang sengketa Pilpres kemarin yaitu sebagai gimmick ya. Atau itu mungkin strategi bagian dari kuasa hukum paslon 02 menghadirkan Hotman yang mungkin dianggap tidak akan berguna. Jadi cocok memang hanya untuk memberi gimmick saja. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda, yaitu netizen mengharapkan perdebatan antara Rocky Gerung dengan Hotman Paris. Jadi dipastikan oleh netizen ya, jadi tidak akan mungkin terjadi karena latar belakang keilmuannya pun sangat jauh berbeda. Dan Hotman Paris pun telah menanggapi yaitu tidak akan berdebat dengan Rocky Gerung. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.